Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, menjelaskan bagian organ reproduksi ternak sapi jantan betina, dan yang kedua, menjelaskan bagian hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan betina. Sebelum saya menjelaskan tentang organ reproduksi pada sapi jantan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu reproduksi. Reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu pun spesies di dunia ini yang mampu hidup lestari. Begitu pula dengan hewan ternak, baik betina maupun jantan. Bagian-bagian reproduksi ternak jantan antara lain yaitu yang pertama testis. Testis adalah organ reproduksi premier pada ternak jantan yang berfungsi menghasilkan spermatozoa, dan yang kedua memproduksi androgen. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fasa efferentia pada testis dengan ductus deferens. Yang ketiga yaitu skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi ternak jantan yang bentuknya menyerupai kantung kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya yaitu mendukung testis, mengontrol suhu testis, dan sebagai perlindungan testis. Keempat yaitu spermatic cord. Spermatic cord ini merupakan tempat keluarnya sperma dari testis menuju penis. Fungsinya yaitu mendukung testis dan mengontrol suhu testis. Yang kelima yaitu vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kantung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Berfungsi sebagai transportasi semen. Yang ketujuh yaitu kelenjar vesicularis. Kelenjar vesicularis berjumlah sepasang yang terletak di kanan kiri ampula ductus deferens yang berfungsi sebagai kontribusi cairan, substrat energi, dan buffer terhadap semen. Kedelapan yaitu kelenjar prostata. Kelenjar prostata ini berjumlah sepasang, berbentuk bulat dan tidak berlobus. Fungsinya yaitu kontribusi cairan dan ion anorganik terhadap semen. Yang kesembilan yaitu kelenjar bulbourethralis. Kelenjar ini berjumlah sepasang yang berfungsi membersihkan sisa urin dari uretra. Yang kesepuluh yaitu penis. Penis yaitu organ populasi pada hewan jantan yang berfungsi sebagai organ populasi jantan. Bagian-bagian organ pada ternak sapi betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen. Kedua yaitu ovidum. Ovidum merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus, yang berfungsi sebagai pertama menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua sebagai transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Yang keempat tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Yang keenam transportasi yang telah dibuahi menuju uterus. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Fungsinya yaitu saluran yang dilewati spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan
kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak berfungsi, mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat yaitu cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Fungsinya yaitu menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Fungsinya yaitu sebagai alat populasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidum, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam adalah vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina perempuan. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Yang ketujuh yaitu klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam radius. Fungsi dari klitoris itu membantu dalam perkawinan. Yang pertama yaitu GnRH, dihasilkan di hipotalamus, tepatnya di median eminence. Yang kedua yaitu prolactin releasing hormone atau PRH dan prolactin inhibiting hormone atau PHI. Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. Prolactin releasing hormone atau PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari. Yang kedua yaitu PRH dan PHI. Kedua jenis ini berbeda fungsinya. Yang pertama yaitu PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin. Sedangkan prolactin inhibiting hormone atau PIH berfungsi sebaliknya, yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin. Yang ketiga yaitu LH. LH berfungsi utama dalam proses lutealisasi, sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak betina. Folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi. Fungsi LH juga dibutuhkan untuk pembentukan korpus luteum serta mendukung terjadinya siklus estrus yang normal. Yang keempat yaitu FSH atau Follicle Stimulating Hormone, adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan folikel atau folikulogenesis pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan. Yang kelima adalah estrogen, adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel dekrat di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina, memicu birahi sebelum terjadi ovulasi, penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus. Yang keenam yaitu progesteron atau P4, adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi
dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi, serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embrio. Selain itu, progesteron juga yang ketujuh atau yang terakhir yaitu testosteron. Biasa dikenal sebagai hormon jantan atau estrogen. Disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan, termasuk berperan penting dalam pubertas serta kemunculan karakteristik primer ternak jantan. Hormon ini dihasilkan oleh sel lining di dalam testis dan berfungsi untuk produksi dan perkembangan spermatozoa. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Firdauli Ibrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.